Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derby Ruci Sundara dengan NIM 2009740, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan esai yang saya buat yang berjudul Impor versus Ekspor. Mengenai impor versus ekspor, ada 5 pembahasan, yaitu latar belakang, definisi impor dan ekspor, dampak positif dan negatif impor dan ekspor, masalah, dan kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah dengan tingkat kesuburan tanahnya yang jauh lebih tinggi dari negara-negara lain. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km², yang terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan lautan. Lalu menurut informasi dari data kependudukan mengenai jumlah penduduk Indonesia pada bulan Juni 2020 mencapai 268.583.016 jiwa. Di antaranya yang berprofesi sebagai petani yaitu 40% dari jumlah penduduk Indonesia. Kualitas kinerja para petani dan nelayan di Indonesia sudah sangat baik karena dapat menghasilkan kualitas produk yang bisa bersaing dengan negara lain. Lalu definisi dari impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri. Lalu ekspor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari dalam negeri ke luar negeri. Lalu ada dampak positif dan negatif dari ekspor dan impor. Dampak positif dari impor itu banyaknya inovasi produk dan jangkauan pasar yang lebih luas. Namun ada sisi negatifnya, yaitu ketergantungan terhadap produk asing dan daya saing semakin tinggi. Dampak positif dari ekspor yaitu meningkatkan kesejahteraan produsen, meningkatkan kekayaan negara, lebih banyak terciptanya lapangan pekerjaan, dapat bersaing dengan perdagangan luar negeri, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Lalu sama di sini juga ada sisi negatifnya, yaitu menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Namun sisi negatif dari ekspor lebih sedikit daripada sisi negatif impor. Lalu masalahnya adalah kurangnya perhatian khusus terhadap sistem pertanian di Indonesia, meningkatnya jumlah utang Indonesia terhadap negara lain dan Bank Dunia, lalu tidak menghargai hasil produk dalam negeri dan tidak bisa memanfaatkan tanah yang subur. Lalu kesimpulannya, dengan luas wilayah yang dikenal subur akan tanahnya dan jumlah penduduk yang banyak, tentu harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kualitas kinerja para petani di Indonesia pun sudah cukup baik. Namun ironisnya sistem pertanian serta perhatian khusus terhadap para petani di Indonesia sangatlah kurang, sehingga hasilnya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak memberikan fasilitas yang bisa meningkatkan sistem pertanian di Indonesia. Maka dari itu butuhnya saling memperhatikan dan menghargai dari antar pihak sehingga bisa sejahtera dan maju di wilayah tersebut, di negara Indonesia tersebut. Cukup sekian dari saya pemaparan esai yang saya buat mengenai impor versus ekspor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.